Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Di malam hari ini, blogger Borneo ingin menunjukkan ya cara melakukan pendaftaran atau menggunakan sistem akuntansi online yaitu Zahir Online ya. Jadi di antara sekian brand software akuntansi online yang ada di Indonesia, salah satu rekomendasi yang blogger Borneo berikan adalah Zahir Online. Ya, karena apa? Karena cukup mudah, simple, ya, dan sudah teruji. Jika dilihat dari pengalamannya, PT Jar Internasional sudah sejak tahun 1995 itu perusahaannya bergerak ya, dalam bidang pembuatan aplikasi akuntansi. Waktu itu masih Zair Accounting versi 2 ya. Oke. Sekarang langsung ya, langsung buka browser karena ini online makanya via browser menggunakan bisa menggunakan Chrome ya. Nah, di sini karena blogger Bono ingin membuat data baru menggunakan email yang berbeda, makanya di sini akan menggunakan email dari miliknya Salim Ahmad ya, Salim Ahmad. Nah, kalau sudah lang- langsung ketikkan ya. Di sini pakai yang udah blogger Borneo apa singkat ya, pakai fitur dari SID. Jadi klik s.id garis miring Zahir online trial ya. Kalau sudah klik enter, nah dia akan muncul di sini ya. Jadi sign up. Kalau memang mau pakai bahasa Inggris silakan. Kalau mau pakai bahasa Indonesia diubah ke ID ya atau ke Inggris bisa. Ya, ketikkan alamat emailnya yang ingin didaftarkan ya. Ini alamat email usaha kita ya. Nah, kalau sudah klik buat account. Oke, sudah diisi namanya Salimah Salim Ahmad, nomor HP, foto sandi pekerjaan, bisa diisi wira swasta, kata sandi. Oke, sudah. Kalau sudah buat account, nah ini akan muncul. Oke, tahap pertama yaitu deskripsikan bisnis Anda, nama perusahaan atau nama toko. Salim Ahmad, misalnya. Pilih jenis usaha, ya, bisa ada beberapa, ya, karena ini asumsinya adalah penjualan barang eceran, ya, maka diklik jual barang eceran. Nah, di sini ada option gunakan akun bawaan, itu dicentang, atau kalau memang yang sudah paham menggunakan sistem akuntansi, itu bisa mengubahnya. Tapi di sini Google Bond-nya akan tetap menggunakan akun bawaan ya. Oke sudah, tinggal dikasih centang untuk opsi saya menyetujui syarat dan ketentuan serta kebijakan privasi dari desain online. Oke, pastikan semuanya udah sesuai ya. Sekarang simpan, lagi diproses. Nah, super. Selamat, semua proses sudah selesai. Sekarang sudah siap. Ketik, ayo mulai untuk dapat langsung menggunakan ya. Oke, ini ada option tambahan ya. Tapi kalau memang tidak mau, ya saya hubungi nanti. Oke, nah ini adalah preview dari dashboard ya, dashboard Jahir Online ya. Kalau diperhatikan ya untuk saat ini memang cukup banyak ya beberapa perusahaan juga yang mengeluarkan versi atau seri software akuntansi online. Hanya saja tampilannya
cukup ya kalau blogger Borneo bilang agak rumit ya, kecuali memang kita sudah paham bagaimana menggunakan sistem akuntansi. Kalau di sini memang karena sudah cukup berpengalaman, jadi ya tampilan seperti ini ya. Lebih simple, sangat sederhana. Tinggal tuh the point aja dengan transaksi apa yang diinginkan. Jadi di sini perhatikan di atas ada dashboard ya. Ini untuk melihat laporan-laporan ya atau analisa ya, ada grafik pembelian penjualan ya, ada saldo keseluruhan, total pendapatan, pembelian harian, total apa beban usaha ya. Nah, ya betul. Ini karena masih belum ada data makanya masih kosong. Nah, di sebelahnya itu ada menu data master ya. Menu data master ini kita untuk membuat data master pendukung transaksi, misalnya data kontak ya, data akun, data produk, ini satuan pengukuran ya, data gudang, data departemen, proyek, data mata uang, ya, anggaran, data tetap, data pajak, dan data lain ya. Jadi karena versi trial, jadi Zahir membuka semua fitur ya. Jadi ini merupakan Zahir Online yang versi profesional ya. Profesional itu per bulannya biaya untuk berlangganan sekitar 800-an ribu ya. Bisa digunakan untuk 5 user sekaligus ya. Jadi ketika digunakan secara bersamaan itu bisa digunakan oleh 5 pengguna sekaligus ya. Nah, nanti di tampilan awal kita lihat fitur apa aja ya yang membedakan antara Zar Online Simply, Essential, dan Profesional. Oke, kita pindah ke menu di sebelahnya yaitu buku besar. Nah, buku besar ini untuk mencatat jurnal umum ya. Mencatat jurnal umum. Nah, ini cukup sederhana. Habis itu di berikutnya menu penjualan ini untuk melakukan pencatatan yang terkait dengan penjualan ya. Dan di sini ada beberapa penawaran harga, pesanan penjualan, pengiriman barang, faktur penjualan, retur, daftar piutang, pembayaran piutang, pengembalian lebih bayar. Ya. Ada di sini. Nah, di sebelahnya itu pembelian sama ya, lawan dari penjualan ya. Jadi untuk yang terkait dengan semua transaksi pembelian lakukan di modul pembelian dan penjualan lakukan di modul penjualan. Nah, ini kas bank. Kas bank ini sebenarnya hampir mirip dengan buku besar ya. Cuman di sini kalau dalam bahasa akuntansinya itu digunakan untuk mencatat pengeluaran kas advance ya. Kas advance itu kas besar ya. Jadi kalau diperhatikannya ada permintaan pengeluaran, uang muka pengeluaran, penerimaan, ya. Uang muka penerimaan, transfer, rekonsilasi bank, giro masuk dan giro keluar. Jadi dia lebih kompleks dari jurnal umum. Kalau jurnal umum hanya cukup menjurnal debit, kredit, keterangannya apa. Nah, kalau di kas bank dia lebih lebih kompleks, lebih rumit. Bukan lebih rumit sih, misalnya data yang diinput itu semakin lengkap ya. Karena apa? Karena biasanya untuk cash advance itu perlu otorisasi dari satu level di atasnya ya. Jadi kalau untuk jurnal umum biasanya terkait dengan pencatatan untuk kas kecil ya. Jadi dari kasir langsung mengeluarkan uang, tidak perlu otorisasi, dan itu dicatat dalam jurnal umum. Kalau di kas dan bank itu perlu otorisasi biasanya. Nah, di sebelahnya adalah persediaan barang. Ini untuk khusus mencatat mengenai stok yang ada di toko, yang ada di gudang ya. Jadi ada data produk, penyesuaian barang, stok opening, pindah gudang, ya, produksi, formula produksi, dan konsinyasi barang keluar. Nah, menu yang terakhir adalah laporan. Di sini ada berbagai jenis laporan dapat dilihat. Nah, secara garis besar ada laporan keuangan, laporan penjualan dan piutang, laporan pembelian dan utang, laporan produk, dan laporan lainnya. Oke, nah sekarang data masih kosong. Asumsinya kita mulai menggunakan JR Online ini untuk mendukung pencatatan keuangan transaksi di usaha kita itu dimulai pada bulan Juli ya, Juli. Oke, Juli hari ini tanggal 4, masih tanggal 4, sebentar lagi masuk ke tanggal 5 ya. Jadi yang perlu dibutuhkan untuk data awal adalah data saldo, saldo untuk posisi neraca ya. Jadi di tulisan blogger Borneo sebelumnya yaitu mengenai cara menghitung modal usaha itu bisa dilihat
ya, dan mungkin kita bisa gunakan itu sebagai acuan. Hmm. Jadi buka blogger.com itu kebetulan barusan dibuat ya tulisannya kemarin. Nah, ini cara menghitung modal usaha pada saat awal memulai atau ketika sudah berjalan. Nah, di sini. Oke, ini ketika blogger benar mengisi materi di SMA Kapuas Pontianak, ya, itu pesertanya para UMKM. Nah, di sini ada, nah ini dia. Angka ini akan kita jadikan sebagai neraca awal ya di Zahir Online. Oke, coba diperhatikan di kategori harta, ya, kas tunai, bank kalbar, piutang usaha, sama persediaan barang dagang ya. Dan di sini masukin di, oke, nah ini ada menu di kanan ya, yang gambar orang ini diklik, dia muncul saldo awal. Oke, diklik saldo awalnya, masukin akun ya. Kalau memang ada utang atau ada piutang atau persediaan itu dimasukin terlebih dahulu ya. Nanti baru angkanya itu diinput di akun ya. Jadi karena persediaan ini kan biasa terdiri dari beberapa item ya. Sebagai contoh misalnya di sini persediaan. Coba perhatikan di tulisan itu apakah ada persediaan? Ada. Persediaan barang 3,5 juta. Berarti di sini, nah ini mengisi saldo all persediaan ya. Karena masih kosong, makanya kita buat item barunya. Oke, pilih produk. Contohnya misalnya mie instan, kaldu ayam misalnya. Oke, di sini kode produk ini otomatis ya. Kalau mau diubah silakan. Kalau mau tidak dia akan otomatis. Nah, satuan dasar ini bisa menggunakan pieces ya. Kalau mau Excel per pieces. Ini pilih kelompok. Oke, ini umum, masukin aja ke umum. Harga jual, misalnya harga jualnya kita jual dengan 2.500. Nah, masukin harga beli ya, karena kita untuk menghitung saldo awal kita butuh harga belinya ya. Ya, jadi nanti yang keluar adalah HPP-nya. Ini misalnya kalau 2.500 berarti anggap ya misalnya 1.000 ya, 1.000 pieces contohnya. Nah, ini kalau pilih pemasok, ya, kalau memang itu dikosongin aja. Ini ada pilihan lacak persediaan kontrol stok. Nah, ini ada menggunakan nomor seri, menggunakan nomor lot. Ini kalau memang ada menggunakan bisa diaktifkan. Ya. Tapi untuk kondisi ini, untuk kasus ini, blogger mulai tidak menggunakan. Nah, di sini ada gambar produk. Silakan kalau misalnya itu diklik, ya, bisa dipilih misalnya produk apa gitu kan. Misalnya produk Indomie ya dipilih nanti ada mie instan. Nah, ini lain harga ya, ini keterangannya. Ini multi harga ya. Kalau dia ada menggunakan apa diskon atau harga jual bertingkat itu bisa memanfaatkan fitur ini. Ya, kalau sudah ya sudah langsung disimpan. Oke. Nah, ini instan kalau ayam telah ditambahkan. Oke, tadi berapa sih total persediaan 3,5 juta ya. Tadi udah 1,5 juta. Tadi 2,5 juta ya. 2,5 juta. Ya, berarti kita bikin satu lagi ya. Contoh misalnya, nah kalau misal itu batal, oke misal dibatalkan, ya. Nah, ketika di sini, oke, lakukan produk ya, daftar produk. Oh iya, karena belum dimasukin saldo awalnya ya. Oke, sekarang kita bikin lagi yang kedua, itu data produk yang kedua ya. Nah, udah muncul kan? Cuman masih belum ada kuantitinya. Oke, yang kedua kita coba ini misalnya nama produk, misalnya air mineral dalam kemasan. Oke, ini sama juga, ini pakai box cup atau pieces lah ya. Sama. Ini kelompok produk masukin umum, sebenarnya ini bisa dikategorikan ya kalau misalnya itu makanan, minuman misalnya. Nah, ini harga jualnya 2.500. Oke. Harga belinya misalnya 1.000. Oke.
Harga belinya 1.000. Nah, ini sama juga. Oh, ini biar itu di aja lah, kemasan 3.000. Harga belinya misalnya 1.500. Jadi di sini nah, simpan. Muncul sudah. Ya, sudah muncul ya dua ini ya. Nah, jadi di sini broker-broker hanya mencontohkan untuk dua item. Jadi di sini hanya memastikan untuk input saldo awal persediaan. Oke, karena di sini adalah total persediaannya 3.500.000 berarti buat baru. Oke, sorry. Nah, ini ngasih saldo awal baru. Nah, bikin produk baru misalnya kemasan. Nah, ini kosongkan jumlah. Nah, ini jumlahnya berapa ya? Misalnya jumlah 1.000 item. Ya. Jadi tinggal dipilih ya ketika memasukkan apa saldo awal untuk persediaan jumlahnya 1.000, harga beli 1.000. Oke, nah sudah. Nah muncul ya, muncul. Bikin lagi satu, harga beli mie instan 1.000. Oke, sekarang masukkan air mineral dalam kemasan. Masukin lagi misalnya 1.000. Oke, kalau sudah bisa klik simpan. Nah, oke, sudah muncul 2,5 juta, berarti kurang satu lagi ya. Jadi kita bikin satu lagi produk baru. Ya. Oke, produk baru di sini. Oke, nah, produk baru. Nah, kita bikin dulu itemnya. Ya. Nah, di sini bikin dulu itemnya. Misalnya tadi uh, instan. Oke, bikin satu lagi. Apa ya? Coba saya kopi saset misalnya. Nah, otomatis ini misalnya per X. Ya, kelompok umum harga jual misalnya 2.000 ya, ke 1.700. 1.000. Oke, nggak apa-apa. Harga belinya adalah 1.000. Masuk kosongkan, setelah itu simpan ya. Kalau sudah batal nih akan muncul satu lagi. Nah, di sini orang bikin saldo awal persediaan ya. Nah, kurang satu lagi, pilih produk, bisa aset, jumlahnya misalnya 1.000. Oke. Nah, perhatikan di sini jumlahnya udah sama ya 3,5 juta. Di sini modal saya 3,5 juta. Oke, kalau sudah berarti masuk ke saldo awal ya, akun ya. Jadi masuk ke saldo awal akun. Nah, tunggu muncul daftar rekeningnya. Oke, itu adalah persediaan. Jadi masukkan di persediaan. Cari rekening persediaan. Nah, di sini. Oh iya, sudah otomatis dia terisi ya. Dia udah langsung terisi di sini senilai 3,5 juta. Oke, berikutnya apalagi eh piutang usaha ya. Piutang usaha nanti bikin saldo awal utang ya, utang usaha. Nah, ini masih kosong. Jadi yang dibutuhkan adalah invoice ya. Jadi di sini pemasok ya. Kalau misalnya masih belum ada, bikin ya. Misalnya di sini bikin dulu data pemasoknya, data master, data pemasok ya, data kontak. Oke, bikin baru. Misalnya di sini pemasok adalah Indofood misalnya.
Oh, ini udah semua tidak perlu diisi, hanya namanya aja. Oke, kalau sudah, ini pilih kategorinya adalah pemasok ya. Oke, simpan. Nah, oke, misalnya bikin satu lagi, misalnya Pasqua. Ini Pasqua juga pemasok ya. Oke, simpan. Nah, sudah. Oke. Sekalian bikin untuk apa? Untuk data pelanggan ya, data pelanggan. Jadi di sini untuk posisi hutang, data pelanggannya tuh misalnya toko Amin. Nah, udah berarti dia pelanggan ya. Jadi dihilangin centangnya. Yang lain tinggal centang pelanggan. Oke, sudah masuk ya. Nah, kalau sudah masuk, sip, bikin satu lagi. Oke, data kontak di sini ada tadi kalau dilihat ada utang usaha udah, persediaan barang udah, hutang usaha ya. Oh ya, hutang usaha berarti dengan udah tadi supaya tinggal hutang usahanya tadi udah, nanti tinggal pihak ketiga sama bank kalibat syariah ya. Jadi itu nggak perlu itu langsung diketik aja nanti di akun saldo awal. Oke, kalau sudah berarti kita masuk ke saldo awal. Tadi presiden udah. Nah, kita ke utang usaha. Berarti kan di sini utang usahanya sebesar 1.500.000 ya. 1.500.000 berarti kita bikin di sini nomor pemasok. Nah, ini Indofood misalnya nomor faktur. Nah, ini tuliskan nomor fakturnya ya. Biasa deh di bulan sebelumnya, anggaplah misalnya tanggal 15. Nah, nomor faktur silakan diisi misalnya misalnya satu, contohnya misalnya 00023 misalnya. Ada berapa? Ada 5 ya. Oke, di sini udah. Nah, nilai utang usahanya misalnya 1 juta. Oke, 1 juta ini Indofood ya. 1 juta. Oke, kalau sudah simpan. Nah, yang kedua misalnya Pasqua. Pasqua tanggal di bulan lalu itu contohnya tanggal 20. Nomor fakturnya ke 27 misalnya. Ini nilai usahanya karena tadi total 1,5 juta berarti udah dimasukin 1 juta tinggal 500.000 ya biar balance maksudnya. Kalau sudah oke, klik. Nah, ini kalau diperhatikan udah muncul ya 1,5. Nah, kalau dilihat di neraca apa di saldo awal untuk akun untuk perkiraan hutang, eh, nah ini dia ya hutang usaha ada di sini ya. Untuk nomor ini bisa disesuaikan ya. Oke, kalau udah, nah sekarang kita masuk ke apa lagi? Piutang tadi. Oh, piutang ya. Piutang berarti saldo awal piutang. Nah, ini dia. Piutang bikin baru ya. Kasih nama toko Amin. Ini misalnya di bulan lalu tanggal 24 misalnya. Nah, nama fakturnya eh, PU 000023 misalnya. Nah, ini. Nah, piutang usahanya berapa nilainya? Dan langsung aja 1.500.000 ya. Ini ada option see more ya. Nah, ini kalau misalnya menggunakan apa eh, sistem diskon untuk pembayaran cepat ya, itu N per 10 berapa hari maksimal pembayarannya ya. Jadi di sini disimpan sudah muncul. Nah, sudah muncul kan? Oke, lihat dulu di
laporan saldo awal akun, ya, di saldo piutang, ya. Nah, ini dia, udah muncul ya. Oke, sekarang tinggal apa lagi? Tinggal hutang pihak ketiga sama hutang bank kalbar syariah. Oke, di sini hutang pihak ketiga. Nah, ini hutang pihak ketiga. Itu di situ adalah 500.000, ya. Hmm, 500.000 dan hutang bank kalbar syariah misalnya. Oke, hutang bank di sini 5 juta. Nah, ini oke, sudah. Hutang bank, kas tunai sama bank kalbar, ya, diisi berarti kas tunainya adalah 3.500.000. Ya, kas di banknya adalah di sini contoh misalnya 7.500.000. 7.500.000. Oke, sip. Nah, oke, berarti tinggal persediaan 3,5, piutang usaha 1,5, kas tunai, ya. Nah, sekarang masuk di modal usaha, berarti modal usahanya, oke, modal usahanya ada 9, ya. Terus coba kita lihat, oke, persediaannya udah 1,5 juta usahanya, bank dan kasnya. Kasnya 3.500 ya. Oke, sama berarti. Nah, kalau sudah, nah diperhatikan, ya, ini kita selalu awal, ya, 2,5 juta. Nah, kalau udah, langsung ketik simpan, ya. Oke, nah, udah langsung update, ya. Data telah berhasil diubah. Oke, ini udah muncul. Nah, sekarang kita lihat untuk neraca awalnya, ya. Di laporan keuangan, di neraca, klik. Nah, tanggal per hari ini, oke, neraca standar. Oke, nah ini dia. Ya, ketikkan kas 7,5 juta, ya. Habis itu bank 7,5 juta, piutang usaha 1,5 juta dan persediaan umum 3,5 juta, ya. Nah, totalnya 16 juta. Kalau utang usahanya di sini ada utang usaha 1,5 juta, utang pihak ketiga 500 dan utang bank 500. Modal di store, ya, 9 juta, ya. Jadi total kewajiban dan modal itu 16, ya, sama. Oke, sampai di sini untuk proses pembuatan neraca awal, ya. Nah, itu dia. Ketika dia langsung muncul, ya, di dashboard awalnya. Ini aset 16 juta, kewajiban 7 juta, modal 9 juta. Nah, ini kalau keseluruhan, ya. Nah, ini penjualan, pembelian, grafiknya langsung muncul. Nah, ini. Oh, ya. Oke, sekarang coba kita bikin transaksi, ya. Beberapa transaksi untuk contoh. Misalnya di tanggal 1, ya. Di tanggal 1 mencatat transaksi pembelian, ya. Jadi kalau diperhatikan di sini itu udah ada dua form sebelumnya yang bisa diisi, yaitu form permintaan penawaran dan form pesanan pembelian, ya. Tapi ini hanya ada di versi profesional, sedangkan yang versi UMKM itu bisa langsung di faktur pembelian, ya. Jadi kita langsung input invoice dan langsung dicetak. Nah, ini dia faktur pembelian, ya, buat baru, oke, pilih, ya.
Ini kita beli apa? Kita anggapnya beli mie instan ya dari Indofood. Oke, tanggal, misalnya tanggal 1 pembelian, nah ini karena mie instan, oke, sini beli, anggap beli eh, 100 pieces ya dengan harga 1.000 ya. Jadi ini karena kita sudah tentukan di awal ya tadi ya harga belinya, tapi bisa masih diubah misalnya terjadi kenaikan ya di di bulan ini kenaikan jadi 1.100 misalnya atau 1.200 ya. Oke, sudah. Kalau sudah tinggal ini dipilih ya. Ini biaya lain-lain kalau memang ada ongkos kirim ya. Ini diskon tetap aja ini subtotal ya. Nah, kan tidak ada subtot apa kan tidak ada apa tidak ada ongkos kirim maka ini dikosongkan ya. Tidak ada pajak ya. Kalau misalnya mau pajak isi aja di sini bisa ya. Atau di sini ya oke nih misalnya diskon ya uang muka misalnya. Nah, total pajak. Nah, ini deh ya. Jadi ditentukan apakah sudah termasuk pajak atau belum. Oh, ini dia. Oke. Nah, kalau sudah klik simpan. Ya, oke, klik simpan. Ya, bisa dilihat sini nomor referensinya berubah ke 02 dan langsung masuk. Ya, overview ya. Overview karena apa? Karena kita tidak memasang jatuh tempo tadi. Ini transaksi tanggal 1 dan tidak dipasang jatuh tempo maka dia akan langsung overdue statusnya. Nah, kalau kita cek di persediaan barang bisa di data produk bisa dilihat berapa jumlahnya. Nah, ini 1.100 pieces untuk mie instan ya. Jadi udah masuk. Terus kalau dicek dari pembelian itu dari menu hutang, daftar hutang. Nah, ini udah muncul juga ya. Ini hutang. Jadi ini 1.120.000 ya. Jadi 120-nya udah masuk. Oke, terus kita sekarang mencatat penjualan. Ya, penjualan di sini langsung aja ke faktur penjualan buat baru. Oke. Nah, di sini toko Amin. Ya. Kalau lunas diklik aja lunas. Ya. Jadi kalau misal transaksinya terjadi langsung itu diklik aja lunas. Tapi kalau misal dia kredit ya udah. Di sini misalnya Amin, toko Amin dia beli ini misalnya 100. Oke. Itu dia beli kopi saset misalnya juga sama-sama 100. Nah, habis itu tambah baris baru misalnya bikin air mineral dalam kemasan juga sama-sama 100. Ya. Nah, sini nah sudah ya. Kalau misalnya mau dikasih kasih diskon ya diskon aja. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Ya. Nah sudah ini uang muka tidak ada. Nah sisa 750.000. Oke disimpan. Nah ya. Ya, di sini transaksinya udah masuk ya 750.000 dengan status open. Berarti masih gantung atau masih belum dibayar. Ya. Nah, sekarang kita bikin satu transaksi lagi misalnya untuk pembayaran. Bayar gaji misalnya di tanggal 2 ya. Jadi di sini bisa bikin di buku besar ya. Buku besar bikin aja jurnal umum buat baru ya di tanggal 2 misalnya. Ini kasih keterangan pembayaran gaji karyawan. Oke, pilih aja di sini ya gaji diketik aja. Nah, bukan gaji dan upah. Misalnya 1.500.000 ya. Habis itu dibikin baru lagi di bawahnya saya ambil dari kas ya. Dari kas di sisi kredit 1,5 juta ya. Jadi sudah di sini ada pilihan lainnya. Kalau udah pakai dokumen ya bisa diisi nomor dokumen sama tanggal dokumennya. Oke, sudah balance yang kiri 1,5 juta. Kita klik simpan ya. Di tanggal 2 ya. Jadi untuk pembayaran gaji. Oke, habis itu kita apa lagi nih? Oh, misalnya pembayaran ya.
pembayaran atau pembelian, misalnya pembelian meja ya, meja, atau pembelian etalase lah untuk nambah eh, tempat jualan di toko. Ini bisa pakai kas bank, sebenarnya sama aja bisa pakai buku besar juga, pakai transaksi buku besar, bisa juga pakai kas bank. Nah, kas bank ini jauh lebih kompleks ya. Jadi di sini pengeluaran ya, bisa tulis pengeluaran masih kosong kita buat pilih penerima masih ini. Nah, ini bisa ditulis dia ya siapa aja yang apa yang menerima uang ini. Nah, kalau misalnya masih belum ada, jadi sebagai contoh misalnya kita beli etalase, etalase itu ke toko mebel ya, toko mebel. Berarti dibikin di sini, bikin baru toko mebel. Nah, sudah. Ini statusnya adalah pemasok ya, atau penjual. Nah, di sini ya, penjual, oke, sudah ada. Nah, ini pilih nah, toko mebel ya. Nah, pilih dari akun. Jadi bayarnya menggunakan kas. Oke. Tanggal tanggal 4 tidak ada ya, pilih transfer tidak ada. Oke, masukkan ke akun. Akun berarti anggapannya misalnya masuk ke biaya lah misalnya ya. Misalnya dianggap ke biaya perlengkapan di sini kan. Oke, dicari aja. Ini bisa menyesuaikan ya. Nah, ini beban perlengkapan. Ya. Misalnya pembelian rak ya, Pak. Oke, di sini misalnya tulis 500.000. Oke, sudah. Nah, perhatikan. Oke, sudah semua dari penerimanya siapa. Uang ini dikasihkan ke siapa dari akun kas. Tanggal berapa, nilainya berapa. Nah, sudah. Kalau sudah berarti klik simpan. Ya. Nah, sudah selesai. Oke, eh, coba kita lihat sekarang untuk laporannya. Laporan keuangan, lihat di laba rugi standar ya. Kan karena udah ada proses penjualan dan pembelian kan. Oke, bisa dilihat di sini. Nah, ini pilih per hari ini. Ya, sudah settingannya di tentang semua kecuali tampilkan yang bersaldo nol. Oke deh, oke kan. Nah, ini dia. Ya, sudah muncul laba rugi standar. Penjualan umum sudah 750.000. Ini HPP 351.818,18 ya. Ini kenapa muncul ini karena dia pakai average ya. Maka dia muncul koma. Ini beban perlengkapan tadi 500.000. Nah, ini masih rugi ya. Masih rugi senilai 101.818,18. Oke, sekarang kita buka eh, neraca ya. Nah, ini neracanya. Oke ya. Nah, ini dia. Dengan neraca. Oke. Nah, kan berubah dia. Oke, nah di sini ini lambatan berjalannya ya. Nominal senilai 1.618.118 ya. Sediaan. Oke, di refresh kalau memang itu ya. Nah, oke. Oke, kalau misalnya mau dilihat lagi bisa ini laporan keuangan. Nah, ini jurnal umum untuk semua transaksi ya. Bisa dilihat, diklik 2 kali. Oke, hari ini, nah ini, ini transaksi jurnal dari transaksi yang sudah dilakukan hari ini. Pertama, pengeluaran, ini beli perlengkapan 500.000, habis itu penjualan, ya, ke toko Amin, sama sama juga nih, ya ini adalah saldo awal
Ini saldo awal, ini penjualan. Oke. Oke, di sini bisa dilihat data Anda adalah uji coba dan akan kadaluarsa pada tanggal 3 Agustus 2002. Nah, kalau misalnya mau langsung pembayaran bisa di sini ya. Nah, di sini baru kita menentukan ya, kita akan menggunakan fitur yang mana ya. Mau yang profesional yang paling lengkap, essential atau just simply. Kalau untuk lihat spesifikasi untuk masing-masing versi paket bisa lihat di sini. Nah, ini dia. Kita klik. Ya. Jadi sekarang tergantung dari kebutuhan kita ya. Mau seberapa detail. Semakin detail otomatis semakin kompleks dan semakin mahal harganya. Oke, sampai di sini ya video yang blogger Borneo buat. Oke, kalau misalnya masih ada mau tanyakan silakan apa menuliskan komentar di bawah ini. Oke, kalau misalnya ingin lebih detail itu bisa langsung ke website zaironline.com ya. Jadi demikian video singkat dari blogger Borneo untuk cara menggunakan ya, cara menggunakan dan cara mendaftar ya, cara mendaftar dan menggunakan sistem akuntansi online dari Zahir Online. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa klik like and subscribe untuk channel Blogger Borneo Network. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.